Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu Tuhan, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di dalam acara ibadah Wanita Deborah. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Biarlah sebentar apabila kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, supaya apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat kekuatan di dalam kami mengiring Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tanpa Yesus di sisi
Shalom wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, sehat-sehat semua. Masih ingat lagu yang baru saja kami nyanyikan? Ke depan ya, kita akan semakin banyak mendengar kabar yang membuat kita menjadi takut. Tadi saya sempat lihat koran Kedaulatan Rakyat, ya ternyata memang Sragen itu sekarang zona merah. Karena Pak Yaya memang mau ke Sragen, tetapi oleh temannya di sana bilang tunda dulu karena masih zona merah. Jadi apalagi sekarang muncul klaster keluarga, di mana kita sekeluarga itu bisa saling menularkan satu dengan yang lain. Tidak hanya lewat udara, tetapi sudah semakin kecil melalui keluarga kita. Kita harus semakin hati-hati. Hanya kita sendiri yang bisa melindungi diri kita sendiri. Kalau boleh dikatakan semua sedang menghadapi seleksi Tuhan dan seleksi alam. Ya, yang kuat yang bertahan. Sebagai orang percaya, apa yang bisa kita lakukan? Seperti pujian tadi, berlindunglah dalam sabda Allah. Semakin melekat pada Tuhan, tetap jalankan protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, jangan lupa olahraga, makin makan yang baik, minum air putih yang banyak. Ya Pak Gembala 3 minggu yang lalu sudah berpesan untuk kita, biarlah kita semakin mencondongkan hidup kepada yang berkehendak. Atau lebih mengarahkan hidup kepada yang berkuasa atas hidup kita. Nah, tema kita hari ini adalah berlindung dalam sabda Allah dengan mentaati perintahnya. Nah, ibu-ibu, untuk teladan ketaatan pada perintah Tuhan, masih ingat bukan tentang Elia? Kita akan sama-sama belajar ya, firman Tuhan ini semakin digali, semakin banyak yang bisa kita pelajari. Kalau kita memperhatikan kisah tentang Elia di Sungai Kerit dan selanjutnya di Sarfat, itu ada 2 kata perintah yang berbeda dari Tuhan untuk Elia pada waktu itu. Meskipun keadaan sulit, tetapi Elia tetap dalam pemeliharaan kuasa Tuhan yang ajaib. Ibu-ibu, ayat-ayat ini kalau kita baca, kita renungkan, akan menguatkan kita pada kondisi seperti sekarang ini. Karena ke depan tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan bersyukurlah kita kalau ada janji firman-Nya yang menguatkan kita. Setelah Sungai Kerit kering, ya, di dalam 1 Raja-Raja 17, perintah Tuhan untuk Elia tidak hanya stop sampai di situ saja, tetapi masih berlanjut pada ayat 7 dan seterusnya. Di mana Allah menuntun Elia masuk Sarfat, wilayah Sidon yang penduduknya penyembah Baal. Bisa bayangkan ya, seorang nabi Tuhan disuruh masuk ke daerah yang notabene orang-orangnya tidak mengenal Tuhan. Diawali dengan kata perintah kepada Elia dari Tuhan untuk Elia, dan kita akan melihat perbedaannya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Elia disuruh pergi karena Tuhan yang Maha Tahu akan membuat daerah itu kekeringan. Apa respon Elia? Bu Gembala awal bulan kemarin sudah menyampaikan tentang pentingnya respon yang benar menghadapi segala sesuatu. Ya, jadi kita harus mempunyai respon yang benar ketika kita menghadapi situasi apapun. Nah, Elia sebagai pribadi, dia merespon perintah Tuhan dengan benar. Kita lihat ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi Elia ini taat kepada perintah Tuhan. Lalu ia pergi. Pergi itu adalah sama dengan ketaatan karena dia disuruh pergi sama Tuhan ke Sungai Kerit. Nah, ibu-ibu, untuk taat itu tidak membutuhkan pendapat orang lain. Taat ya taat. Langsung kita respon dengan benar dan kita melaksanakannya. Nah, kita lihat lagi kata perintah yang kedua di dalam 1 Raja 17 ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, apa respon Elia?
kembali Elia sebagai pribadi merespon perintah Tuhan itu dengan benar. Di ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Di situ aja, sampai situ aja. Ya, jadi Elia ini yang pertama tadi perintahnya mendesak. Kalimatnya kan pergilah. Kalau ini bersiaplah pergi ke Sarfat. Ya, jadi ada jeda waktu. Yang perintah yang kedua mempunyai tenggang waktu untuk bersiap-siap. Ya, diberi waktu untuk bersiap-siap. Kita semua tahu satu hari itu sama dengan 24 jam. Kita semua akan melalui satu hari dengan waktu yang sama, 24 jam. Dan Elia ini sangat paham dengan waktu Tuhan. Ia merespon semua perintah Tuhan dengan baik dan mentaatinya dengan penuh tanggung jawab. Tentu bisa saja Elia ngolor waktu. Yang dulu memang aku disuruh segera pergi. Tetapi yang kali ini Tuhan gak buru-buru nih kayaknya. Bisa santai dulu nih. Kalau saya yang dikasih perintah, kelanjutannya pasti tidak akan ada. Karena memang di daerah sana tidak ada apa-apa. Nah, Elia ini dia memang luar biasa. Ya, kalau selain itu, apabila kita berketetapan hati untuk mengutamakan Tuhan setiap hari, ibu-ibu, segera lakukan, jangan ditunda. Ya, ingat Vio kemarin udah memberi renungan untuk kita semua. Ya, jam kehidupan setiap kita itu tidak bisa dibaleni. Jangan sampai kita itu gelo. Ya, karena nggak bisa, kita mau kepengen waktu jam seperti sekarang ini, jam 10:05. Seperti kemarin, nggak bisa. Semua sudah berubah semua. Tidak ada yang bisa diulang. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya sebagai orang percaya, jangan sampai kita gelo, ibu-ibu. Teladani Elia yang segera melakukan. Elia sebagai pribadi selalu merespon dengan benar dan ketaatannya betul-betul luar biasa pada perintah Tuhan. Tidak ada duanya. Padahal kalau dilihat, apakah perjalanan Elia itu hidupnya mulus? Tidak juga, ya pasti ada masalah yang kecil-kecil, yang rumit, yang ruwet, yang bundet. Hanya saja tidak ditulis di dalam Alkitab. Ya, pada waktu selesai membinasakan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel, Elia malah ketakutan oleh ancaman Isabel. Ngumpet ke Gunung Horeb, itu bisa dibaca di dalam 1 Raja-Raja 19. Ya, kalau dipikir kenapa takut? Padahal dia barusan demonstrasi kuasa Tuhan. Karena Yakub 5 ayat 17a menuliskan, Elia manusia biasa sama seperti kita. Elia masih bisa lapar, bisa capek, bisa takut, bisa khawatir, bisa stres, ya bisa depresi. Jadi Elia ini manusia biasa sama seperti kita. Nah, apa hasil ketaatan Elia pada waktu yang sudah ditentukan Allah? Ya, di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11, di ayat yang ke-11 dituliskan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menyertai Elia pada waktu itu, seperti Elisa dan rombongan nabi-nabi lain yang melihat, yang menyaksikan peristiwa terangkatnya Elia ke surga? Di ayat yang ke-12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Jadi Elisa yang melihat, yang menyaksikan dari dekat ya, karena rombongan nabi yang lain itu letaknya berjauhan dengan Elisa. Elisa hanya bisa berteriak, bengong, tercengang, domblong melihatnya. Ya, sedih juga melihat Elia naik ke surga, hilang tanpa bekas. Di ayat yang ke-13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi Elisa, dia hanya memungut jubah yang dipakai Elia. Ya, ketika Elia terangkat ke surga, jubahnya terjatuh dan
Elisa hanya mendapat kenang-kenangan jubah dari Elia ini. Luar biasa Elia ini ya, teladan ketaatannya memang sangat tidak ada bandingannya. Nah, ini biarlah ini bisa menjadi teladan ketaatan buat kita semua. Nah, ini tadi adalah Elia adalah teladan taat pada perintah Tuhan sebagai seorang pribadi. Nah, kita akan lihat contoh tentang ketaatan pada perintah dari satu kesatuan atau kumpulan orang-orang banyak. 2 Samuel 20 ayat 1 sampai ke 26. Ya, di kisah ini saya singkat saja. Raja Daud sebagai raja, dia punya kuasa, otoritas memberi perintah, memberi perintah atau memberi tugas kepada 2 pemimpin pasukannya yang bernama Amasa dan Abisai untuk mengejar pemberontak bernama Seba bin Bikri. Nah, kita akan melihat apa respon Amasa dan Abisai sebagai pemimpin pasukan waktu mendapat perintah dari atasannya Raja Daud. Kita lihat dulu arti kata dari perintah. Perintah adalah perkataan yang diucapkan seorang pemimpin kepada bawahan dengan maksud menyuruh mengerjakan sesuatu tugas yang tidak bisa dibantah. Jadi perintah itu biasanya diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya dengan maksud bawahannya itu melakukan tugasnya tanpa alasan apapun juga. Taat artinya adalah patuh menuruti perintah pemimpin dengan ikhlas, dengan setia, tidak berlaku curang, imannya kuat, saleh, juga bertanggung jawab. Nah, waktu itu Raja Daud melihat keadaan negerinya yang terancam dari Seba bin Bikri yang memberontak karena Seba ini tidak puas dengan keputusan Raja Daud. Seba ya, ibu-ibu, bukan Sheba, Seba, bukan Ratu Sheba, tetapi ini Seba, seorang pemberontak. Ya, di dalam 2 Samuel 20 ayat yang pertama dituliskan, kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hei orang Israel. Jadi ini si Seba ini dia mengajak berontak kepada rakyat Israel yang ada pada waktu itu. Nah, berarti kondisi negeri Daud pada waktu itu tidak aman. Sebagai pemimpin pemerintahan, Daud langsung memberi perintah pengejaran yang pertama kepada salah satu pemimpin tentaranya yang bernama Amasa. Di ayat yang keempat, berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Nah, Daud memberi waktu 3 hari kepada Amasa untuk mengumpulkan tentaranya dalam jumlah besar. Ya, kita sebut aja sebagai rombongan pasukan yang pertama. Nah, sebagai bawahan Daud, apa respon Amasa dengan perintah rajanya? Ayat yang kelima. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Jadi Amasa ini dia menunda-nunda tugas yang diberikan oleh rajanya sampai melewati waktu yang sudah ditetapkan. Amasa ini entah ya apa yang merasukinya pada waktu itu, dia menganggap enteng perintah raja dan tidak segera melakukan. Bahaya kalau seorang komandan pasukan tidak tegas seperti Amasa ini. Yang kasihan nanti anak buahnya. Ya, hasilnya apa? Kita lihat dulu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, ini kepala pasukan yang lain ya, yang tadi Amasa, yang ini namanya Abisai. Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu dan dengan demikian ia luput daripada kita. Nah, ini yang diberi tugas Abisai ya ibu-ibu. Jadi coba nanti diperhatikan lagi, dibaca sendiri lagi ya. Di ayat yang ke-7, lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Dia yang dimaksud di sini adalah Seba, si pemberontak. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri.
Nah, siapa yang diperintah raja, ibu-ibu? Abisai, bukan? Tadi di ayat yang ke-6, lalu raja memberi perintah kepada Abisai. Nah, kok yang berangkat Yoab? Siapa sih Yoab ini yang mengejar Seba? Dia bukan komandannya, dia bukan yang diperintah oleh Raja Daud. Ternyata Yoab ini adalah kakak Abisai. Jadi kakaknya Abisai, dia ada di dalam satu pasukan yang dipimpin oleh adiknya Abisai, ya si Yoab ini. Yoab ini dia merespon perintah raja karena dia ikut terbeban dengan kondisi negerinya. Dan lagi Raja Daud sendiri yang berkata bahwa Seba itu lebih berbahaya daripada Absalom. Absalom itu anaknya Daud yang juga memberontak. Nah, sekarang ini, zaman sekarang ini, ibu-ibu, yang dicari adalah orang-orang militan, orang-orang yang cakap, orang-orang yang berani seperti Yoab. Seperti Yoab dan pasukannya. Pasukannya tadi kan dituliskan terdiri dari orang-orang Kreti, orang Pleti, dan semua pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang kuat, orang yang siap berkorban, tanggap dengan keadaan, orang yang ringan tangan, segera bertindak, dan yang bermental pahlawan. Ya, apa yang terjadi kemudian dalam pengejaran pemberontak ini? Di tengah jalan mereka ketemu dengan Amasa. Amasa itu tadi yang diperintah oleh Raja Daud, tetapi dia menunda-nunda tugasnya. Amasa ini dia malas. Karena menunda, diberi tugas nggak langsung dikerjakan tetapi ditunda. Orang malas itu kebanyakan tidak awas. Ya, kurang waspada. Karena suka edewe, gampang ke perintah. Dan hasilnya adalah Amasa mati ditikam oleh pedang Yoab. Ya, mungkin Yoab ini gregetan ya, lihat Amasa. Dan Yoab mungkin juga takut kalau anak buahnya sampai ketularan virusnya Amasa yang malas ini. Ya, jadi Amasa yang diperintah raja pertama kali mati ditusuk oleh pedangnya Yoab karena kelengahannya. Dia lengah. Orang yang suka menunda-nunda itu orang malas ya, dia pasti lengah karena ngantuan mungkin ya. Ngopo-ngopo wegah, kon rono wegah, kon rene wegah. Ya itu dia akhirnya mati oleh pedangnya Yoas. Nah, bagaimana dengan Abisai dan anak buahnya? Mereka juga berhasil mengalahkan Seba. Memang Abisai ini kepala pasukan, tetapi kakaknya Yoab lebih berjasa karena dia lebih agresif dalam mengejar si Seba bin Bikri ini. Hasilnya apa? Ayat yang ke-23, bagian yang A saja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel. Ya, jadi Yoab ini dia diangkat Raja Daud menjadi kepala atas segenap tentara Israel. Yoab yang mendapat kedudukan terhormat yang baik dari Raja Daud. Amsal 22 ayat yang ke-29 di sana dituliskan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Ibu-ibu, untuk merespon dan mentaati satu perintah memang tidak mudah. Ya, karena akan ada 1000 alasan yang tersedia supaya kita tidak mentaati. Tidak usah jauh-jauh lah. Anjuran pemerintah yang nyata-nyata kita tahu saja sulit untuk melakukan dan menganggap enteng. Padahal Pak Jokowi sudah ingatkan, COVID itu tidak kelihatan virusnya, tidak bisa dilihat dengan mata. Kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kalau kita bisa melindungi diri kita, sama dengan kita melindungi negeri. Ya, 6-7 bulan yang lalu yang meninggal karena virus ini adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Yang jauh itu loh, yang di Jakarta itu yang meninggal. Dan kita akan berkata, salah ya rak gelem nganggo masker. Tapi sekarang apa yang terjadi ibu-ibu? Justru orang-orang di sekeliling kita yang kita tahu, yang mungkin bahkan mungkin keluarga kita, orang yang tanpa gejala yang meninggal. Ingat, memang hidup mati hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang menentukan. Tetapi jangan kalimat ini untuk membela diri di masa pandemi ini. Nah, ibu-ibu, bagaimana dengan kita semua? Sebagai pribadi, sudahkah kita melaksanakan perintah Tuhan dengan taat? Sebagai jemaat Hagios, sebagai pengurus wanita Deborah, sudahkah kita melaksanakan perintah otoritas gembala kita?
juga sebagai warga negara Indonesia, sudahkah kita melaksanakan perintah otoritas negeri kita di saat pandemi ini? Sebagai orang percaya, mari kita tetap berlindung dalam sabda Allah. Mari terus belajar merespon perintah apapun dengan benar dan mentaatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini yang sudah kami dengar. Ketaatan Elia, Abisai maupun Yoab perlu kami teladani. Ketaatan tidak membutuhkan pertimbangan orang lain, tetapi biarlah itu menjadi gaya hidup setiap kami Tuhan. Sebagai pribadi, kami taat melakukan perintah Tuhan. Sebagai jemaat Hagios, kami taat kepada apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu Gembala kami. Dan sebagai warga negara Indonesia, kami pun taat melakukan apa yang menjadi perintah dari pemimpin negara kami. Berkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengerja yang ada, mereka diberi kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, mereka bisa tetap melayani pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati juga wanita Deborah yang ada Tuhan, yang setia dengan saat-saat teduh mereka, yang setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap mereka satu persatu Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biarlah kebajikan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Berkati di masa pandemi ini Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang akan melanjutkan firman-Mu di tengah-tengah, di dalam hati setiap ibu-ibu yang mendengarnya, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kami mengiring Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.